Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adalia Clarina dari kelas G dengan NIM 220901502119. Di sini saya ingin akan memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen yang dimana kami disuruh untuk menyusun anggaran penjualan sampai dengan anggaran biaya overhead. Nah, yang pertama yaitu anggaran penjualan. Di sini kita bisa lihat soalnya. Nah, di sini yang diminta dari anggaran penjualannya yaitu eh, susunlah anggaran penjualan untuk 3 bulan pertama di tahun depan dan perlihatkan pendapatan penjualan dan unit setiap bulannya dan secara keseluruhan selama 3 bulan pertama. Nah, di sini saya membuat anggaran penjualannya. Nah, pada jumlah unitnya saya mengambilnya dari soal pada Januari yaitu sebesar 41.000, Februari 38.000, dan Maret 50.000. Nah, untuk harga jual per unitnya yaitu yang sudah ditetapkan di soal untuk harga jual rata-rata untuk setiap drum adalah $35. Jadi saya memasukkannya di Januari, Februari, dan Maret itu sebesar $35. Dan untuk hasil dari anggaran penjualnya yaitu pada Januari yaitu sebesar $1.435 dan Februari yaitu $1.330 dan Maret sebesar 1.750.000 dolar. Dan untuk hasil dari 3 bulan pertamanya itu sebesar $4.515. Nah, selanjutnya untuk bagian anggaran produksi. Nah, di sini yang bisa kita lihat dari soalnya yaitu Patrick Ing membuat larutan untuk industri dalam 4 bulan pertama di tahun depan. Patrick memperkirakan dapat menjual dalam unit sebagai berikut. Nah, di sini sudah ditetapkan dari Januari sampai April. Nah, lanjut, kebijakan Patrick adalah memiliki persediaan barang jadi akhir sebesar 25% dari penjualan bulan berikutnya. Pada 1 Januari, Patrick berharap akan memiliki 6.700 drum. Nah, yang diminta yaitu susunan anggaran produksi untuk 3 bulan pertama tahun tersebut dan perlihatkan jumlah drum yang harus diproduksi setiap bulannya juga selama 3 bulan tersebut. Nah, karena di sini kita diminta untuk hanya 3 bulan saja, jadi saya hanya mengambilnya dari Januari sampai Maret saja. Nah, untuk dari dalam penjualan dalam unitnya, saya mengambilnya dari dalam soal dari Januari sampai Maret. Untuk Januari sebesar 41.000, Februari 38.000, dan Maret 50.000. Nah, untuk persediaan akhir yang ditetapkan, tadi dalam soal kita bisa lihat kebijakan Patrick adalah memiliki persediaan barang jadi akhir sebesar 25%. Nah, jadi di sini kita mengambilnya dari eh, penjualan bulan berikutnya yaitu pada Februari. Nah, untuk persediaan akhir yang ditetapkan di bulan Januari yaitu eh, penjualan unit dalam Februari dikalikan dengan 25% untuk persediaan barang jadi akhirnya dan totalnya yaitu 9.500. Nah, begitu juga untuk Februari dan Maret. Nah, selanjutnya yaitu kita jumlahkan jumlahkan pada Januari itu total kebutuhannya sebesar 50.500, untuk Februari juga 50.500, dan untuk Maret sebesar 62.750. Nah, di sini untuk persediaan awal Januari tadi sudah ditetapkan pada soal pada 1 Januari Patrick berharap akan memiliki 6.700 gram. Nah, di sini saya memasukkan pada Januari yaitu sebesar 6.700 gram. Nah, untuk Februari, saya mengambilnya dari hasil penjualan dalam unit dikalikan dengan 25% dan hasilnya 9.500. Dan untuk Maret, saya mengambilnya dari 50.
ribu dikali 25% dan hasilnya 12.500. Nah, di sini kita kurangkan jumlahnya yaitu sebesar pada Januari sebesar 43.800, untuk Februari sebesar 41.000 dan Maret sebesar 50.250. Dan untuk total nah dan untuk total triwulan pertamanya yaitu sebesar 135.050. Nah, selanjutnya untuk bahan baku langsung, nah kita bisa lihat di sini kita diminta sebanyak empat, eh, 4 soal. Nah, di sini yang ditanyakan untuk anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, pada soalnya di sini Patrick Inc. membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama adalah sebagai berikut yang udah ada pada soal. Dan untuk setiap drumnya itu membutuhkan 5,5 galon. Dan kebijakan dari perusahaan mencatatkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi untuk bulan depan. Dan kebijakan tersebut dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember tahun lalu. Untuk biaya 1 galon bahan kimia yaitu sebesar $2 dan untuk biaya 1 buah drum adalah $1,60. Nah, di sini kita diminta yang pertama yaitu jumlah persediaan akhir bahan kimia dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Dan berapakah persediaan awal bahan kimia bulan Januari? Nah, di sini yang pertama yaitu perhitungan persediaan akhir bahan kimia dan persediaan awal bahan kimia. Yang pertama yaitu penjualan dalam unitnya. Saya mengambilnya dari soal yang sudah ditetapkan. Nah, untuk galon per unitnya yang sudah saya bilang tadi sebesar 5,5 dan di sini untuk jumlah total kebutuhannya yaitu dari Desember sebesar 240.900, Januari 225.500 dan Februari 276.375. Nah, untuk persediaan akhirnya tadi sudah ada dalam soalnya yaitu bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15%. Nah, di sini saya menggalikannya sebesar 15% untuk Desember sampai Februari. Nah, untuk total persediaannya yaitu sebesar pada Desember sebesar 36.135, untuk Januari sebesar 33.825 dan Februari 41.456. Nah, untuk total keseluruhannya kita sumkan yaitu sebesar 111.416. Baik, di sini tadi saya lupa untuk menjelaskan dari mana saya dapat penjualan unit pada bulan Desember. Nah, di sini saya mengambilnya untuk bulan Desember, saya mengambil dari persediaan awal untuk bulan Januari yang udah ditetapkan pada soalnya. Nah, untuk bulan Januari saya mengambilnya dari persediaan awal eh, bulan Februari. Begitupun untuk Februari saya mengambil persediaan awal dari bulan Maret. Nah, jadi di sini untuk persediaan awal bulan Januarinya yaitu sebesar 36.135. Nah, yang kedua kita diminta untuk eh, susun anggaran pembelian bahan baku untuk bahan kimia bulan Januari dan Februari. Nah, di sini kita diminta hanya bulan Januari dan Februari saja. Nah, untuk penjualan dalam unitnya itu yang sudah ada dalam soal pada Januari yaitu sebesar 43.000 dan Februari sebesar 41.000.
Nah, untuk galon per unitnya tadi juga sebesar 5,5. Nah, di sini kita jumlahkan pada bulan Januari yaitu sebesar 240.900 dan Februari 225.500. Nah, di sini untuk pembelian bahan baku kimianya, pembelian bahan kimianya untuk pada bulan Januari, saya mengambilnya dari anggaran pembelian bahan baku yang sudah dihitung tadi di sini. Nah, di sini saya masukkan pembelian bahan kimia pada bulan Januari sebesar 33.825 dan untuk Februari sebesar 41.456. Dan untuk totalnya yaitu kita jumlahkan untuk pada Januari sebesar 274.725 dan untuk Februari sebesar 266.956. Nah, di sini kita kurangkan dengan persediaan awalnya. Untuk persediaan awalnya kita ambil dari yang sudah dihitung tadi. Untuk persediaan awal bulan Januari yaitu sebesar 36.135. Nah, untuk persediaan awalnya di sini kita mengambil dari persediaan akhir bulan Desember dan untuk bulan jadi di sini menjadi persediaan awal untuk bulan Januari. Begitu pula untuk Februari. Di sini kita mengambilnya dari persediaan akhir bulan Januari dan kita memasukkannya untuk menjadi persediaan awal pada bulan Februari. Nah, di sini kita jumlahkan untuk bulan Januari yaitu sebesar 238.590, untuk Februari 233.131, dan di sini untuk biaya pembelian galonnya tadi sudah ditetapkan dalam soal. Untuk biaya galonnya yaitu sebesar $2. Sini kita kalikan. Jadi totalnya untuk pada bulan Januari yaitu sebesar 477.180 dan untuk bulan Februari sebesar 466.263. Nah, jadi di sini kita totalkan, kita sumkan semuanya, jadi totalnya yaitu sebesar 943.443. Nah, untuk eh, selanjutnya yang diminta yaitu hitunglah persediaan akhir drum untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menghitung persediaan akhir drum untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Nah, untuk penjualan per unitnya itu diambil dari yang sudah ditetapkan dalam soal dan untuk persediaan akhirnya juga yang sudah ada di soal tadi sebesar 15%. Nah, di sini totalnya pada bulan Desember yaitu sebesar 6.570, Januari 6.150, dan Februari sebesar 7.538. Dan untuk total keseluruhannya yaitu sebesar 20.258. Nah, selanjutnya yaitu kita diminta untuk eh, mengerjakan tentang anggaran pembelian RAM untuk bulan Januari dan Februari. Di sini kita hanya diminta untuk Januari dan Februari saja. Nah, untuk penjualan dalam unitnya saya ambil dari soal tadi yang sudah ditetapkan dan persediaan akhirnya. Untuk Januari saya mengambilnya dari yang sudah dikerjakan tadi. Januari saya ambilnya di sini yaitu sebesar 6.150 dan untuk Februari-nya juga sama, saya mengambilnya dari eh, yang sudah dikerjakan tadi. Nah, untuk totalnya yaitu pada bulan Januari sebesar 49.950 dan Februari 48.538. Nah, di sini kita kurangi untuk persediaan awalnya. Di sini persediaan awalnya saya mengambilnya dari eh, total
total yang sudah dikerjakan tadi yang pada bulan Desember, saya memasukkannya pada persediaan awal di bulan Januari. Begitupun untuk Februari, saya mengambilnya dari eh, persediaan akhir bulan Januari dan saya memasukkannya di persediaan awal bulan Februari. Nah, di sini kita kurangkan yaitu sehingga totalnya untuk pada bulan Januari sebesar 43.380, untuk pada bulan Februari sebesar 42.388. Nah, untuk biaya pembelian RAM-nya tadi sudah ditetapkan pada soal, yaitu sebesar 1,60 dolar. Nah, di sini kita masukkan biaya pembelian RAM-nya. Nah, untuk totalnya yaitu pada bulan Januari sebesar 69.408 dan bulan Februari sebesar 67.820. Nah, di sini kita sumkan semuanya, kita totalkan. Nah, di sini didapatkan untuk totalnya yaitu sebesar 137.228. Nah, selanjutnya untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita bisa lihat dari soalnya, kita diminta untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta untuk triwulan pertama. Nah, di sini bisa diketahui unit yang akan diproduksi pada Januari, Februari, dan Maret dalam soal, dan setiap drumnya itu larutannya membutuhkan 0,5 jam tenaga kerja langsung, dan upah rata-ratanya adalah $18 per jam. Nah, di sini saya membuatkan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Di sini untuk pada unit yang akan diproduksi saya mengambilnya dari soal, dan untuk waktu tenaga kerja langsungnya yang sudah ditetapkan dalam soal tadi eh, sebesar 0,3 jam. Di sini sebesar 0,3. Nah, untuk totalnya yaitu pada bulan Januari sebesar 13.140, pada bulan Februari 12.300, dan pada bulan Maret 15.075. Dan di sini selanjutnya untuk upah rata-ratanya yaitu sebesar $18 yang sudah ditetapkan tadi dalam soal, $18 per jam. Dan untuk total biaya tenaga kerja langsungnya pada bulan Januari sebesar 236.520, untuk bulan Februari 221.400, dan untuk bulan Maret sebesar 271.350. Dan untuk total keseluruhannya yaitu pada triwulan pertama yaitu sebesar $729.270. Nah, selanjutnya yaitu untuk anggaran biaya overhead. Nah, di sini bisa dilihat dalam soalnya, kita diminta untuk menyusun anggaran overhead untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta untuk triwulan pertama. Nah, di sini kita diketahui untuk unit produksinya Januari sampai Maret sudah ditetapkan, dan untuk tarif overhead variabelnya yaitu sebesar $0,70 per jam, dan untuk overhead tetapnya itu dianggarkan sebesar $2.750 per bulannya. Nah, di sini saya membuatkan anggaran overhead-nya, yaitu untuk pada unit produksi yang sudah ditetapkan tadi pada soal, saya memasukkannya pada Januari sebesar 13.140, Februari sebesar 12.300, dan pada bulan Maret sebesar 15.075. Di sini untuk tarif overhead variabelnya tadi sudah ditetapkan sebesar $0,70 per jam. Nah, di sini kita jumlahkan untuk pada Januari sebesar 9.198, untuk pada bulan Februari sebesar 8.600, dan pada bulan Maret
sebesar 10.553. Dan di sini untuk biaya untuk overhead tetapnya yaitu yang sudah ditetapkan dalam soal sebesar 2.750 untuk per bulannya. Nah, di sini saya masukkan Januari, Februari, dan Maret. Dan untuk total overhead pabriknya pada bulan Januari sebesar 11.948, untuk Februari sebesar 11.360, dan pada bulan Maret sebesar 13.303. Dan untuk total triwulan pertamanya di sini kita bisa dapatkan sebesar 36.611. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai anggaran penjualan sampai dengan anggaran overhead untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.